المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد. Para rawuh, para bapak, para sederek, para asatid, para sesepuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah, malam ini kita semua kembali dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan rutin fokus forum ngopi dan diskusi sekaligus tasyakur saking Sohibul Bait keluarga Haji Agus Cipto Widodo atau Haji AA. Mugi-mugi kembal kula panjenengan sedaya estu sesarengan kaliyan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi maksul saking majelis punika kita sedaya binaringan ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Terus derek kang kula hormati, sepindah malih matur nuwun kagem sedaya untuk semua yang telah mendukung berjalannya kegiatan rutin fokus. Boten saged bales napa-napa, namung ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza wabil khusus datang Pak Udin yang sudah memperkenankan forum ini bertempat tanggal mriki. Dan juga kami selalu mengingatkan bahwasanya forum fokus dibuat untuk wadah sarang-sarang belajar, sarang-sarang mencari tahu apa yang belum kita tahu, bukan untuk menghukumi seseorang ataupun siapapun dari kelompok apapun, tapi murni sarang-sarang belajar. Dan juga fokus selalu berprinsip nahnu la natlubu wa la natrud, boten kados nopo-nopo apalagi yang sifatnya duniawi, tapi nek wonten kita tidak pernah menolak. Terus derek kang kula hormati, monggo kita mulai forum ini dengan kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kula panjenengan sedaya, untuk para masyayikh, untuk pengarang kitab yang akan kita diskusikan, untuk keluarga kita, zuriyah kita, masyarakat kita. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan maghfirah lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khusus permintaan saking Sohibul Bait, mugi-mugi napa ingkang dihajataken Sohibul Bait dipun kabul kalian Allah Subhanahu wa taala, yang mana diantara salah satu hajatnya mugi-mugi Pak Haji AA enggal pinaringan mantu, mugi-mugi enggal dikabul kalian Allah. Dan juga semua anggota fokus yang mungkin memiliki hajat, mugi-mugi dikambelaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah shalihah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala kulli man awu fi salafun shalihun ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin aina makanu masyariqil ardi la maghribiha. Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Syekh. Saya tadi dengan Bapak Asakau diberdakan Abu Ya'asyid Muhammad Alawi Ahmadullah wa Syekhina wa Rabi Arwahina Syekh Mimun Subair khususan ila Qadi Abi Syuja Al-Asfihan ila Syekh Qasim Al-Wasis Muhammad Abdul Syekh Isak Hamil Hamid Muhammad Abdul Hasan Muhammad bin Muhammad bin Umar Asyadiri Muhammad Abdul Syekh asatidatana wa asatidatana wa talamidana wa talamidana. Inna Allaha yahdina wa yakshifu kurbatana wa yaqdi hajatina wa yassiru umurana wa yarhamuna rajatina wa yaslihu syu'una wa ja'ala lahadina muhtadib bari mahtaqin salimina wa limin mu'afina
kulli balaya dunya wa ukhra wa anna Allah ayaj'ala hadzal majlis majlisan mubaraka ya ilahana ya Allah wa yassir lana umurana min umuri dunya wa umuri akhirah wa narzuqna husnal khatimah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun ikhlasin penggalih Fatihah sepindah malih kagem Sayyidah Zain binti As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, putri saking Sayyid Alawi yang merupakan guru kula Romo Kyai Maimun Zubair kang teng Mekah wafat kalau mau dalu. Terus nyuwun ikhlasin Fatihah mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk barokahipun, mugi-mugi bijak saged dipun kempalaken kaliyan para salafun shalihun. Nah ini ya lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita mulai diskusi malam ini dengan pembacaan materi. Saya meneruskan materi lanjutan dari pertemuan yang telah lalu. Kalau winginane kita sudah membahas tentang sarikoh, pencurian. Malam ini kita akan membahas tentang qati ut-thariq atau qutta ut-thariq, begal. Sesuai dengan judulnya wau tirose Mas Hanafi, begal niku singkatane bebek galak. Jadi kirangan apakah nanti akan ada bebek galak, wallahu a'lam. Amin. Kalau mau namung nerusaken napa sing kula mirengaken Pak Haji. Satu. Lawasaken riyin materine bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iku ana pasal suci kutha utariki jelasake begal dalan. Kutha utariki utawi begal dalan iku ala arbaati aksamin ing atase papat pira-pira mati. In qatalu lamun padha mateni sapa kutha walam yakhudulan orang ngalap sapa kutha utarik almala ing bondo kutilu mongko dipateni sapa kotek. Jadi malam ini kita akan membahas tentang kutha utarik. Kenapa bab ini ditaruh setelah bab sarikoh, setelah bab pencurian? Karena ada hubungannya antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Hubungannya apa? Terkait dengan hukuman. Nanti hukumannya ada sedikit kemiripan dan juga terkait beberapa syarat. Kalau kemarin sarikoh sudah dijelaskan bahwasanya yang dinamakan dengan sarikoh atau pencurian adalah mengambil barang orang lain ala sabilil khufyah dengan cara delik-delik. Tapi lek sakniki kutha utarik niku mboten. Waqat utarik niku al-buruz li akhdhi malin au qatlin au ir'abin mukabiratan i'timadan alal quwah. Jadi yang dinamakan dengan qati ut-thariq, yang dinamakan dengan begal adalah orang yang menakut-nakuti orang di jalan, yang mana tujuannya adalah mengambil harta atau membunuh atau sekedar menakut-nakuti dan dilakukan dengan terang-terangan. Niku yang dinamakan dengan qati ut-thariq atau begal jalan. Terus yang menjadi syarat pembeda lagi adalah sing jenenge begal niku iktimadan alal quwah, mengandalkan kekuatan saat melakukan aksinya. Jadi niki yang nantinya membedakan antara kutha ut-thariq kalih rampok. Nek rampok niku podo aksinya itu sama. Bedane nek rampok niku mengandalkan kuota pelaku. Makanya oleh sebagian ulama hukumnya dibedakan antara rampok dan begal di jalan. Maksudnya rampok sing teng griya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya
dakhala daron li ghairihi, terus barang siapa masuk ke rumah orang lain terus di dalamnya mengambil barang dan menyakiti pemilik rumah juga bisa dikatakan quta'ut thariq. Itu menurut sebagian ulama. Adapun hukum daripada begal jalan sendiri jelas haram karena di situ terdapat fasad, ada perusakan di bumi yang jelas dilarang oleh Allah. Dalilnya jelas wonten surat Maidah ayat 33 ngantos 34. Niku dalil Al-Qur'ane. Dan juga dalam ayat tersebut langsung disebutkan dalil tentang hukumannya. Ini musonef langsung menyebutkan quta'ut thariq ala arba'ati aqsam. Jadi tidak disebutkan definisinya, langsung disebutkan macam dan juga hukumannya. Sekawan niku napa mawon? Dan saderenge melangkah ke situ, yang harus kita bahas adalah syarat seseorang atau sebuah kelompok dikatakan begal jalan adalah yang pertama ayyakuna multaziman lil ahkam. Jadi harus orang muslim atau kafir dhimmi yang terkena hukum kewajiban Islam, kewajiban hukum Islam. Makanya nek wonten tiyang melakukan aksi kejahatan di tengah jalan kok ternyata tidak Islam, maka tidak bisa dinamakan quta'ut thariq. Tidak bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam kitab fikih. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua mukallaf. Mukallaf niku balik dan juga berakal. Makanya nek wonten wong edan ning tengah dalan dolanan senjata tajam sampai mematikan orang lain tidak bisa dinamakan quta'ut thariq karena begal jalan. Syarat yang kedua harus mukallaf, yakni balik dan juga berakal. Yang ketiga mukhtar, sukarela. Artinya orang yang melakukan aksinya niku sukarela, kemauannya sendiri, boten-boten sing ngengken atau tidak dipaksa. Jadi nek dikengken tapi tanpa paksaan masih bisa masuk dalam kategori quta'ut thariq. Dan yang keempat lahu syauka, artinya dalam beraksi dia atau kelompoknya mengandalkan kekuatan sing sekiranya saged ngalahaken korban. Tapi lek sing digawe andalan misalnya melayune cepet utawa akeh koncone, itu tidak bisa masuk dalam kategori quta'ut thariq. Sesuai dengan apa yang disebutkan dengan musannaf, quta'ut thariq dibagi menjadi 4 macam. Begitu pula nanti hukumannya. 4 macam niku napa mawon? Yang pertama adalah gerombolan atau begal yang dalam aksinya melakukan pengambilan harta dan juga pembunuhan. Maka golongan yang pertama niki, jadi wonten tiyang melakukan aksinya, dalam aksinya jupuk bondo rupu dinar, sami kalih kemarin disebutkan dalam syarikoh, berarti seperempat dinar atau 1,1 gram emas. Terus dibarengi mateni, maka orang-orang yang seperti ini hadnya adalah dibunuh dan juga disalib. Jadi nanti yang begal wis nyolong jupuk bondone terus mateni, maka orang tersebut kisosnya adalah dibunuh. Setelah dibunuh disalib, dan disalib niki di tempat yang sekiranya rame. Monggo iklan. Jadi lek misalnya teng mriki begale teng Watulo terus kecekel dipateni, nyalipe mboten angsal teng mriko. Soalnya lek teng mriko kurang. Artinya tujuan penyalipan niki supaya yang lainnya tahu atau kelompok begal yang lain itu wedi cek gak melakukan aksi yang sama. Jadi misalnya dibetul teng alun-alun bulu, di petenteng boten kok kudu disalib boten. Maksudnya dipaku di atas papan ning dhuwur kayu terus dipajang. Selama berapa lama? Sampai sekiranya mayatnya itu rusak. Nek teng fikih biasanya dikira-kirakan kira-kira 3 dino. Jadi mantep dibunuh
disalib. Niku untuk begal yang mengambil harta dan juga membunuh. Terus yang selanjutnya ingkotalu walam yakhudul mal. Lek wonten begal namung mateni mawon, korbane dipateni, benernya gak dicubuk. Atau mengambil tapi harta yang diambil tidak sampai rubu dinar. Harta yang diambil tidak sampai kadar emas 1,1 gram. Maka hukumannya adalah namung dipateni. Jadi hadnya adalah hanya apa lek wong niku begale namung mateni, maka hadnya namung dipateni bisa. Tidak sampai disalib. Mantun dipateni kalau memang begale niku tiange Islam, nggih dikafani, disolati, didusi dan dimakamkan. Niku yang selanjutnya. Yang ketiga, in kotalu betul. Anau usalis wa akhadul mal. Oh ini. In akhadu al mal faqat wa lam yaqtulu wa balagha al mal an-nisab. Niki nek kasuse begale boten mateni. Tapi namung nopo ngerah bondone. Jadi misalnya Tampatullah nyegat wong, enten wong namung dijupuk sepedahe. Sepedahe namung digo melayu dan harga sepeda niku kira-kira sama atau melebihi kadar emas 1,1 gram. Maka ketika seperti itu hukuman untuk begal tersebut adalah dipotong tangan bagian kanan dan juga kaki bagian kiri langsung. Lek nyolong winane kan nyolong nek apa setara 1,1 gram tangan-tangan, nyolong maneh sikil kiwa, nyolong maneh tangan kiwa, nyolong maneh sikil tangan. Kalau begal boten langsung. Dalam aksi pertama konjubuk bondo yang sekadar rubu nisab, sekadar seperempat 1,1 gram emas, maka langsung tangan-tangan kali sikil kiwa dipotong. Andai kan kok tangannya misalnya gak ono, gak duwe tangan-tangan, gak duwe sikil kiwa, boleh disilang. Kaki tangan kiri, kaki kanan boleh disilang. Batasan tangan sami kalih dalam bab sarikoh kemarin. Jadi namung sampai apa-apa. Pun niku yang ketiga. Yang keempat, in akhafu asabila. Lah niki enten begal gak mateni yo gak nyolong. Tujuannya namung ngeden-ngedeni wong sing liwat. Niki kan kata sakniki napa? Prank, ngeprank nggih, ngeprank atau boten ngeprank. Memang orang-orang sing biasane malak. Jadi mboten mateni, mboten jupuk bondo, tapi nek enten tiyang liwat dikeplak dase utawa kengken lubas rokok misalnya. Nah ini termasuk cara fikih masuk kuto utorik, tapi hukumannya tidak sampai dibunuh, tidak sampai dipotong dan juga tidak sampai disalib. Hukuman untuk kelompok keempat ini adalah takzir. Jadi takzir sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Biasanya contohnya ini teng fikih adalah biayah bisahum al-imam, penjara. Paling enggak di penjara berapa lama dan di penjara di daerah selain tempat tinggalnya. Jadi misalnya begalnya yang Hulu diasingkan teng Banyuwangi, teng Bondowoso, teng Situbondo, pokoknya di penjara di luar daerah kelahirannya. Keranten nopo nek di penjara teng daerah dewi ya tasik kuasaane. Alah kekuasaane, nelpon anak buah tidak sakit. Jadi harus dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Dan sekarang masalah-masalah yang ada dalam bab kuto utorik, yang pertama, idza kutila aktsar min wahidin kutila qati utorik biwahidin wa dafa'a ad-diyah lil baqin. Nek wonten satu begal mateni beberapa korban misalkan, maka bagaimana cara korban-korban tersebut mendapat keadilan? Caranya
begal ini dipateni atas nama orang yang dibunuh pertama dan korban yang lain mengambil diat. Diat sudah kita bahas 100 unta dan lain-lain Niko. Jadi pokoknya korban selain korban yang pertama balasannya adalah harta. Adapun korban yang pertama balasannya adalah nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Tapi nek misalnya yang lain tidak terima, misalnya sing dipateni bojoku tulang keluarga, mosok ukur oleh bondo. Yang lain juga menuntut nyawa dibayar nyawa misalkan, itu baru diundi. Nah, yang namanya keluar boleh membalas dengan nyawa, yang lainnya digantikan dengan diat. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, idza asra'a al-fasad ila ajsadihim khosatan waqtal harri sullibu aqalla min dzalik. Wow. Masalah begal sing nyolong sing cukup bondo dan juga mateni, hukumannya kan dipateni dan dipetenteng, dipajang. Batasannya biasanya 3 hari, tapi kok ternyata sebelum 3 hari ini wis ajur mayite tuh mereteli misalkan, wis langsung diadab karo pangeran, maka tidak boleh dijarno. Kalau sudah mereteli atau nanahnya sudah keluar langsung diturunkan. Pokoknya sekiranya mayat yang dipetenteng tersebut sudah bisa memberikan ketakutan kepada kelompok-kelompok pembegal, karena memang tujuannya dipetenteng niku bene begal-begal sing liya wedi. Terus as-sulbu yakunu ba'dal qatli hatta la yakuna hunaka ziyadatun fit ta'dib. Penyalipan atau pemetentengan niku dilakukan sakwise bener-bener mati. Jadi mboten angsal disalib dhisik terus ditepili teko ngisor, mboten angsal. Senajan niku begal, syariat Islam tetap memperlakukan dengan mulia. Jadi dipateni sik, dipenggal misalnya gulune, manten-manten didusi, dikapani, lagi dipetenteng. Terus masalah yang terakhir, ahkamu taubati qati'it thariq. Jadi begal niku sami kalih yang lainnya, apabila dia bertobat sebelum kasusnya ditangani oleh imam, oleh pemerintah, fatas kutu uqubatul muharabah, maka hak untuk penyerangannya gugur. Hak untuk penyerangannya gugur, wala taskutu uqubatul qatli awis sarikoh, tapi hukuman untuk kejahatan nyolongi dan kejahatan pembunuhannya tidak gugur. Jadi misalnya yang terbegal mari mateni atau mari nyolong sepeda, sebelum ditangkap oleh polisi dia tobatnya diterima, tapi hukuman misalnya hukuman bondo nyolong sepeda, tangannya tetap wajib dipotong. Karena apa? Yang jadi hakullah niku muharabahnya, penyerangannya itu sudah diampuni. Tapi masalah sarikoh, masalah qatlunya niku hak adami. Kalau hak adami korbannya tidak memaafkan, tetap harus harus tetap dijalankan. Entah itu sudah tertangkap polisi nopo dereng. Fa'idha qatala faqad saqata anhu asalbu wa jaza ayyafwa waliyul maqtul anhu. Contoh kasusnya ngeten begal mateni terus sepeda motornya digowo sak HP ini. Sak derenge kecekel polisi utawa mari ngedol sepeda misalnya, terus sadar tobat. Apakah tobatnya diterima? Ditampi. Tobatnya diterima, tapi kewajiban potong tangan tasik tetap, kewajiban dipateni tasik tetap. Yang gugur apa? Yang gugur hanya penyalipan. Jadi mantun dipateni boten disalib, karena yang disalib itu adalah hakullah dan itu sudah gugur dengan tobat. Adapun pembunuhan dan pencuriannya tetap harus dihad. Wa in kana qad akhadha al-mal saqata anhu qad urijli. Terus lek misale begale niku namung nyolong, namung njupuk sepedae. Terus sakderenge kecekel polisi tobat,
maka yang gugur apa? Yang gugur niku pemotongan kaki. Tapi lek pemotongan tangannya tetep, karena apa? Dengan tobatnya dosane begal wis disepuro, tapi dosane nyolonge ini. Karena dia dalam begal kan mau betul sepeda motor. Nah itu belum diampuni karena itu hak adami. Terus wa illam yaqtul wa lam yasruk fala qatala wala qat'a. Lelek sing begal-begal sing ngeprank ya gak jupuk peda, ya gak mateni. Gur aploki karo ngongkon nukokne rokok itu bagaimana? Ya tetap dihad sesuai kebijakan imam. Pun niku terkait dengan pembegalan. Kita bahas sareng kalian ngopi, mungkin ada yang mau dibahas. Kalau tidak ada nanti kita lanjut ke bab selanjutnya. Monggo. Niki sing badhe rokokan jero boten sing jawi sing badhe rokokan nek rokok kena monggo. Saking Saiful Bed. Gus tangan Gus. Monggo. Apa Gus? Pun begal nggih. Terus ana kanca lho kon sing dibegal gak anu iku anak yatim lho. Para ujug-ujug dibalekno kabeh Gus. Dengan tanpa sepengetahuan yang dibegal itu berikut. Berarti kasusnya nyolong bondo. Iya, terus mek kanca didukun gak nonton ta iku anakmu gak duwe iku ngene akhirnya dibalekno tanpa sepengetahuan yang dibegal. Tobat boten. Iya, otomatis tobat. Oke, dibayar misalnya nang mburi omahe ngono mau dibekek. Oh, nggih. Jadi kalau dia otomatis langsung tobat, dosa begale langsung gugur kan, berpindah menjadi kasus pencurian. Nah pencurian kemarin sudah kita bahas, kisosnya atau hadnya bisa gugur dengan rodus sarik al masruk ila malikihi qabla raf'il amri ilal qadha. Jadi ketika barang yang dicuri sudah dikembalikan kepada pemiliknya sebelum dia tertangkap atau sebelum masalah ini dilaporkan kepada pihak berwenang, maka hukum pencuriannya juga atau had hukuman pencuriannya juga gugur. Jadi misalnya langsung bar diomongi bondone arek gak duwe wong tuwa langsung dibalekno, maka dia tidak bisa dihad lagi karena apa? Had begalnya gugur dengan tobatnya, had nyolonge gugur dengan pengembalian barangnya. Ngoten. Meneh rondo sing ditolong. Apa lagi Pak? Untuk nyolong rondoe. Omongnya rapi ae Mas cuma nyolong aku. Yo, iki sejelas Ya kan tak mau aja. Tolong karo aku tak pono nang utatimu. Sat tanya Sat. Tanya. Seandainya ada kasus pembegalan dengan merampas harta dan nyawanya, keluarga korban itu ingin menuntut secara syariat dengan cara tadi dibunuh atau disalib. Berhubung di daerah kita itu dengan pakai kasus pengadilan pemerintah ya itu kan nggak mungkin terjadi. Tapi keluarga korban tetap ngoyok ya pingin pakai hukum kisos. Itu gimana solusinya? Solusinya niki kadosnya setiap bab kriminal jenengan pertanyaannya nggih sami dulu bab kecelakaan jenengan nggih ngoten niki. Jawaban saya ya juga tetap sama lagi karena kita hidup di negara yang
berkonstitusi, kita ya tetap harus ikut dengan hukuman yang ada di negara kita. Masalah nanti, tapi seingat saya nih dulu waktu BM pas teng pondok Basul Masail itu pas kita belajar tentang pasal begal, kadosnya berat kok. Artinya ketika begal itu sudah menghilangkan nyawa terus mengambil hartanya, ini ku berat kadosnya. Artinya walaupun mungkin tidak setimpal, paling tidak meh setimpal. Bahkan kadosnya ada yang sampai hukuman mati kadosnya wonten. Cuma entah gambaran kasusnya seperti apa. Tapi niku kembali, kalau ngeyel misalkan, ngeyel harus dengan sesuai syariat, akhirnya begalnya dipateni dhewe, nanti malah terkena kisos. Karena apa? Yang bisa menjatuhi had itu kan tetap pihak berwenang. Kalau kita hidup di negara ini dan peraturannya seperti itu, ya kita ikut. Masalah nanti di pengadilan akhirat yang salah siapa, ya tetap yang membuat hukuman tersebut, andaikan hukumannya tidak bisa menghapuskan had begal niku. Pasal berlapis ibu abon. Enak berlapis. Iki lah. Ini Gusti yang rame ki abad gitu kan ini. Yar. Tes. Monggo menawi enten sing dibahas malih begal nempel napa lanjut mawon. Lanjut kadosnya Pun paham nggih, aman. Paham guys saudari. Takon meneh. Soalnya mantan kabeh. sing begal ati. Kadosé wau anu, krungu dipateni terus disalib rodok, aduh. Aku masuk tagak iki. Masalahnya kan mantan. Pun nonton go. Oh, boten. Boten. Lek begal mboten sami kali ngikung itu. Wah, bepen niku. Begal ati soalnya. Pun lanjut niki paslon asial. Sekarang kita akan membahas tentang bab sial. Kulo eling riyen teng pundi nggih dirase pengajian niku sial apes maknane. Jadi mboten sial niki melakukan penyerangan atau pembelaan diri. Paslon asyalu utawi niku bahas sial. Waman utawi sapane wong kusida iku lamun disejo sapa wong biadan kelawan piloro finasi ing dalem nyawane man, au malihi utawa bondone man, au harimihi utawa pasangane man. Faqatala mongko napa? Qatala niku melawan. Jadi lek qatala niku mateni, tapi lek qatala melawan. Faqatala mongko melawan andalika saking mengkono-mengkono mau ada fala domana alaihi mongko ora ana doman iku maujud alaihi ngatasé man kusida. Jadi sekarang kita akan belajar tentang bab ketika kita diserang oleh seseorang dengan tanpa hak, entah itu dengan tujuan membunuh atau mencoreng atau menyakiti harga diri, merendahkan harga diri. Maka dalam syariat Islam kita diperbolehkan untuk bertahan. Ini nanti akan membahas, dulu pernah ditanyakan Pak Dewi Mekkulo korban pemerkosaan, sensor gitu. Jadi ketika ada korban seperti itu bagaimana? Nah, ini kita akan bahas saat ini, babe saat ini. Jadi yang dinamakan dengan sial atau soil dalam syariat fikih adalah penyerangan tanpa hak, baik itu penyerangan secara fisik ataupun non fisik, sebagaimana perusahaan harga diri tadi. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tetap haram karena di situ ada iktidau alal ghair bi ghairi haqqin. Ada penguasaan atas diri orang lain dengan tanpa hak. Dalilnya qauluhu ta'ala faman tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Jadi dalilnya jelas Al-Qur'an sudah memberikan pelajaran bagi kita, nek awake dhewe dijotos wong tanpa sebab maka kita boleh balas jotos. Awake dhewe dipisoi kita juga boleh balas misui, dengan syarat
pembalasan itu dilakukan dengan seimbang. Jadi nek misalnya dipisui wong daksu, yang balasnya yo daksu, gak oleh dipisui daksu, balasnya sak kebun binatang metu kabeh. Jadi harus imbang. Dikeplak wong, dikeplak sing ngeplak tangane begar. Yo kita balasnya tangane begar, gak oleh wongnya ngeplak sepisan awake dhewe gegem ping 5. Nah, ini tidak boleh karena itu tidak berimbang. Pun arkanus sial sekarang rukun-rukun daripada sial niku nopoan. Yang pertama as-soil, harus ada penyerang, harus ada orang yang menyerang. Yang kedua ad-dafi, orang yang menghalangi atau orang yang menghadang. Harus ada upaya pembelaan. Yang ketiga masul aleh, ada korban, orang yang diserang. Dan yang keempat harus ada asul atau upaya penyerangan, pekerjaannya. Terus selanjutnya ya juzu lisaksi al-masulu alaihi daf'us so'ili an nafsihi illam yakdir alal haram. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan. Jadi boleh bagi seseorang yang diserang dengan tanpa hak untuk melawan si penyerang apabila tidak mungkin untuk lari. Jadi syariat Islam sudah ngatur nek dianiaya seseorang, yang sangkutannya yang pertama terkait keselamatan. Upaya yang dilakukan pertama kali nek saged niku melayu. Jadi jangan sampai terbawa emosi lek melayu berarti gak lanang, wah boten. Jadi Islam itu pertama selamatkan diri dulu. Baru kalau memang ndak bisa, misalnya dicegat balane nang buri, enten bolone. Ngelawan itu ndak selamat, gak ngelawan ya gak selamat bahasanya. Nah ini dalam syariat Islam harus dilawan. Kita ndak boleh nyerah. Apa malih penyerangnya ini yang boten Islam, malah boten asal. Karena sama saja dengan merendahkan wibawane Islam. Kalau memang tidak mampu untuk lari, serang. Dan nantinya ketika kita sampai misalnya mateni, sing menyerang awake dhewe iku mati gara-gara perlawanan kita, maka kita tidak mendapatkan hak. Karena nopo dalam rangka membela diri, dan itu diperbolehkan, bahkan dalam beberapa keadaan diwajibkan dalam syariat Islam. Terus yang kedua, in qasada malahu falahu ayyuqatila himayatan lil mali wa in qalla walahu ayyatruka. Jadi yang kedua, ketika ada seseorang atau kelompok yang menginginkan harta kita, kok bondone niki bondo sing termasuk memiliki nilai, maka wajib bagi kita melindungi harta. Dan nantinya ketika ada salah satu yang meninggal, maka diperinci, nek sing mati musuhe, kita tidak dapat dosa, kita tidak dapat hak, kita tidak dapat kisos. Nek sing mati awake dhewe berarti termasuk mati syahid. Karena nopo? Khifdu malid termasuk maqasidu syariah. Salah satu kewajiban dalam syariat Islam adalah menjaga iku. Yang ketiga, in qasada harimahu wa irdahu wajaba ad-daf'u hatta wa in mata fahuwa syahidun. Dan ini yang ketiga, ketika pasangan kita dijahati kali wong liya, maka wajib bagi kita membela walaupun nantinya kita harus mati. Jadi misalnya niki ndak terkhusus teng bojo nggih. Misalnya bojo atau anak atau kerabat kita ajenge dijahati kali dia, ajenge diperkatit, kita wajib, kok kita ngerti itu, kita wajib melawan walaupun nantinya kita meninggal. Karena nopo? Ketika kita meninggal dalam posisi itu, kita mati syahid. Begitu pula lek misale enten tiyang jaler nguber jenengan pengen liwat dalam buri, misalnya jenengan di mata mereka sangat ganteng, ya diuber-uber. Nah daripada silite jenengan sing diopo-opo, lawan. Nggih.
Niki wau kan kasusnya inkosoda harimahu, berarti nek enek wong wedok diganggu. Wa irdahu artinya harga diri. Jadi daripada kita harga dirinya diobok-obok, mending kita lawan walaupun nantinya ada yang meninggal. Jenengan kok guyu nek keri, gak penak. Dikira banyu kali. Pengalaman malah. Dikira jeding. Pengalaman. Dikira ngapa-ngapa jeding kali. Terus yang keempat inkosoda hayawanan, ketika ada orang sing pengen menganiaya niki hewan, kasusnya hewan kita. Jadi awake dhewe angon sapi utawa opo, sapine niku arep dipateni karo wong, bukan dalam rangka dimiliki. Pengen dipateni mergo misalnya sapine nabrak pagere, pegele karo sapi arep dipateni. Ini kita juga boleh atau kita wajib melawan. Alasannya nopo? Untuk melindungi nyawa hewan tersebut. Nah dari sini bisa kita pahami nyawane sapi niku luwih berharga daripada nyawane wong sing nyerang. Karena dalam Islam penyerangan model apapun kalau tanpa hak tetap tidak dibenarkan. Terus khamisan idza shalla alaihi kafirun fala yafirru minhu bal yadfa'u an nafsihi al-mudillah. Apalagi kalau sampai yang menyerang kita bukan orang Islam, maka wajib wis wani jotosan gampangane. Apalagi niku ketika yang dihina bukan masalah agama, harta kita nopo-nopo wajib lawan, apalagi kalau yang dihina atau yang diganggu masalah agama. Bon. Terus dalam masalah penyerangan ini tapi wonten aturane, boten anggur jenengan dicegat moro-moro langsung pateni, boten, ada tahapannya. Tahapannya nopo? Tahapannya adalah thariqatut daf'iyat fa'u bil akhaffi fal akhaf. Jadi harus melakukan upaya paling ringan dulu untuk melakukan pembelaan diri. Ini pun tidak boleh langsung melakukan penyerangan. Fa in amkana fa idza stata'a ayyadribahu fayabta'idu jaza wa in qatalahu ma'a kauni su'il yanzajir dunal qatli domina. Jadi ngeten, nek wonten tiyang nyalah nganiaya nyerang kita, tapi kita yakin wong iki nek tak pisui paling mlayu, tapi jenengan gak marem nek terima misui, jenengan jiyotos sampai untune protol, ini bagaimana? Tetap diganti rugi. Karena apa? Yang wajib bagi kita atau yang boleh bagi kita namung misui, gak boleh sampai jiyotos. Begitu juga seterusnya. Kalau kita yakin dengan dijowo sepisan wonge wis wedi, wonge melayu, gak akan ganggu kita lagi, jenengan jotose peng 5. Lah yang 4 itu nanti dikisos. Atau misalkan wonge melayu ketika jenengan antemi sampai untune protol, tapi mboten langsung jenengan babat gulune. Nah ini nanti dikisos. Jadi ada tahapannya dalam pembelaan diri, ada tahapannya. Tidak boleh langsung mengambil tindakan yang fatal. Terus domanun nafsi ala akilati roki bidabah. Ini bab dabah. Far'un idza qasada as-sa'il adal ghairi wajaba himayatuhu wa dafu anhu idza amina ala nafsihi minal halak wa illa fala yunqidhu ruhan wa yaqtulu ruhan. Ketika kasusnya adalah yang diganggu niku orang lain. Misalnya bojone wong liya, gak bojone awake dhewe. Utawa anake wong liya. Ini bagaimana? Wajib bagi kita untuk melindungi, tapi juga dengan mempertimbangkan keselamatan kita. Lek wau, kalau yang diganggu kita atau istri kita atau keluarga kita, langsung wajib nyerang walaupun kita mati. Tapi nek kasusnya bojone wong liya, kita bukan apa-apanya. Dalam menolong itu wajib, tapi harus menimbang. Menimbang kira-kira nek aku ngelawan menang sopo. Kalau menang mriko, maka kita ndak boleh langsung lawan. Kita harus cari bantuan dulu. Tapi kalau menang awake dhewe baru boleh maju.
Ini ketika kasus korbannya adalah orang lain. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan dari Rien soale Pak Devi, bagaimana dengan orang yang mau diperkosa. Nah itu berarti dia wajib melawan sampai bagaimana? Sampai mati. Pokoknya ojo sampai kena, ojo sampai ngelawan bahasan wis kena terus ngelemes. Apa terus sampai mendesah lah. Ini kan tidak boleh. Pokoknya harus melawan sampai benar-benar kehormatannya aman. Sampai kehormatannya aman. Terus niki wonten kasus lucu. Kasusnya niku ada satu orang perempuan atau laki-laki nih kok supe belum. Oke, jadi ada laki-laki diserang oleh 2 orang. Sing nyerang niku siji lanang, siji wedok. Sing wedok pengen memperkaos, sing lanang pengen lewat dalan buri. Nah ini harus dilawan yang mana? Dua-duanya harus dilawan. Kok umpama kemampuannya hanya bisa melawan salah satu, niki ada perbedaan antara ulama. Menurut Imam Ibnu Hajar, yang harus dilindungi ini kok dalan burine. Jangan sampai dalan burine ini kok kena. Lah, jangan sampai bobol. Karena apa? Bagaimanapun dalan buri ini kok ndak ada yang menghalalkan lah. Piye-piye dalam keadaan apapun lewat jalan belakang tetap haram dan dosa besar. Lewat dalan ngarep je ono wati subhat, ono dan lain-lain. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli, bantu Imam Romli gitu, yang harus dilindungi jalan depan. Karena nopo jalan depan itu bahaya. Nanti bisa merembet ke masalah nasab, bisa merembet ke masalah waris, bisa merembet ke masalah lain-lain. Itu menurut 2 ulama fikih ini. Menurut ulama yang lain, yus macam-macam. Ono sing padha wae. Dalan buri dalan ngarep, kalau memang yang bisa diselamatkan hanya satu ya pokoknya bisa ngarep bisa buri. Itu terserah. Lek jenengan misalnya dibegal wong loro lanang wedok, yang jenengan selamatkan yang mana terserah. Ada ulamanya masing-masing lah kebangannya. Duh wedok jadi sing wedok diserahne itu. Kacau. Pun monggo ini terkait bab sial, bab soil, perlawanan diri atau pembelaan diri kita diskusikan kalau mungkin ada yang akan kita bahas terkait bab dafus soil ini. Monggo. Umpami ngeten. Enten wong Kedal. gantian lah. Angkane aja nang jero. Umpami enten yang setri di istilahnya dikerjai oleh orang lanang. Nggih. Lah diapusi sing lanang sing badhe ngerjain. Koyo opo sih? Ya, koyo opo sih? Ternyata setelah dikasih tahu, koyo ini teh aku dicekut terus dipotong. Lah niku enten hati lho. Berarti niki pelakunya yang perempuan. Perempuan, lelaki pelakunya yang mau perempuan. Pelakunya Nah, ini saya yakin semuanya berfantasi. Banyak loh. Ana wong lanang arep nganu wong wedok. Ya wong wedok itu ngene, kaya apa sih gedhe sampean? Lho iya dirone, wong iki butuh. Mari dicekel dipotong. Kalau sing wedok, enten hati nang mboten. Lagi yang potong kan perempuan. Perempuan. Bela diri tapi ya bela diri. Dalam rangka bela diri. Lah niku lek niku mboten bela diri jangan langsung dipotong. Bahasanya Nggih. dianu tapi kan dihapusi. Jadi kasusnya kan dirayu-rayu. Terus ajenge dikerjai, si perempuan sadar. Ini langsung dipotong. Apakah ada haknya? Kalau ditinggali Rien, kalau memang
si perempuan ini bisa selamat dengan tanpa memotong. Misalnya dipendung dong wis iso selamat lah. Kan lek dipendung dong wis gak iso ketoke lah wis kelaran boten saged aktif lagi. Dengan di pengalaman. Nggih, jadi misalnya napa lato-latone dipentungnya wis gak dia bisa selamat, bisa kabur kok sampai langsung dipotong. Apakah ada hadnya? Apakah ada dendanya? Ada. Karena nopo? Dia tidak memenuhi syarat al-akhaf wal-akhaf, karena dalam pembelaan diri atau melindungi diri yang harus dilakukan adalah melakukan sesuai atau setaraf dengan apa yang dilakukan oleh penjahat. Niku napa malih kan tasik ngerayu gampangane. Nah, paling enggak kan dia gawe celana besi kan bisa, itu upaya ngoten niku kan bisa ndak langsung potong lah gampangane. Nah, tapi kalau langsung potong apakah ada hadnya? Jawabannya tetap ada, karena dia melakukan hal yang di luar yang diperbolehkan oleh syariat. Yang diperbolehkan kan dari yang paling rendah dulu, ditendung dhisik, utawa didekep dhisik, utawa melayu dhisik. Kalau memang masih mungkin untuk lari, mencari pertolongan, lari dulu. Tapi kok moro-moro langsung diketok, wah bahaya. Itu berarti ada hadnya, nantinya ada hadnya. Mungkin golek model yang lain. Yang dalam Tapi dari awal tetap salah nggih. Wis dirayu tekku gedhi tok, cek pengen ero, nah itu tetap salah. Yo to yo. Rayune ero tekku gedhi. Monggo sing keng lebet wae. Berkelahi. Nggih. Kita ditantang. Umat Tanjar. Nggih, Mat Tanjar. Oke. Nggih, terus hukumnya bagaimana? Oh, nggih. Apakah masuk dalam pembelaan nggih? Nggih, kalau dari kronologinya kan dianiaya terus ditantang gelut, akhir celurit kan ngoten. Ya ngeten, hukumnya tetap berlaku kalau memang sinten sing menang niku Hasan nggih, Hasan Kalewardi. Hasan Kalewardi apabila dia memang ketika tidak nyerah, maksudnya ketika sudah ada di lokasi terus menang, moro-moro diserang, itu memang wajib melindungi diri. Wajib melindungi diri. Caranya bagaimana? Kalau memang mungkin melayu, melayu. Nah, dalam kasus itu kan sebenarnya kalau kita lihat melayu itu sangat mungkin. Tapi karena dalih harga diri, maksudnya dalih harga diri kan, nah aku melayu jelas terus dianiaya, akhirnya dilawan sampai akhirnya menang kan 2 lawan 4 niku. Ini ku masuknya bagaimana? Kalau masuknya sebenarnya tetap masuk dalam kotel, masuk pembunuhan. Karena nopo? Sebenarnya kalau 2 orang ini tidak melayani, tidak akan ada nyawa yang melayang. Tapi karena terbakar emosi, akhirnya diparani. Terus di sana sebenarnya bertahan pun juga masih bisa, atau lari pun masih bisa, tapi daripada kalah mending menang. Akhirnya 4 nyawa melayang. Masuknya tetap ke kotel, tidak bisa masuk ke pembelaan. Kalau itu karena dari awal sebenarnya masih ada kemungkinan untuk selamat semuanya, ngoten lho. Beda lagi kalau moro-moro ndak niku wau gak kengken wangsul njupuk celurit, langsung diserang.
Nah terus membela diri diantem watu misalnya dasi sing nggawa celurit mati, nah itu baru pembelaan. Nah kalau dalam kasus kan pengen langsung dia jemput celurit di berarti tidak membela diri, memang niatnya paten-patenan. Nah itu nanti masuknya al-qatil wal maqtul finnar, itu masuk dalam kategori itu karena sama-sama ingin menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Maksudnya tetap ke pembunuhan, bukan ke pembelaan diri. Sing wau niku terus hati nopo? Ya kalau qatlu ya tetap Boten kok sing wau sing masalah lanang wedok. Dipotong itu. Nggih, haknya kangge sing motong ya. hebat. Kalau haddul atrof, had penganiayaan anggota badan itu kan dilihat kalau anggota badannya ada yang sama. Niki emot kula niki masalah rok mini jadi emot kula pembahasannya Laura Ahmadi. Jadi kalau anggota tubuhnya ada yang sama dibalas dengan yang sama. Misalnya kuping sama ada kupingnya ya dipotong kuping. Lah repotnya nek wong anak karo wedok kan gak bodoh. Nah ini bagaimana? Apakah juga potong anggota boten? Nanti larinya kepada diat atau denda. Pada unta atau nopo manggilnya. Diat unta nek hukumah nanti ada nominal yang harus dibayarkan. Macam. Oh, emot. Kulo emot malah jenengan guyu. Oh iya, kasus rok mini, sareng rok mini gitu. Monggo 3 menit terakhir mungkin ada yang mau dibahas belum bisa. Tadi dikatakan bahwasanya kalau orang itu melakukan suatu kesalahan, misalnya ya secara guyon atau ya apa ya, dia tuh mukul 1 kali ke si A ya, tahu-tahu si A dipukul 1 kali, tahu-tahu dia membalasnya 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Nah, dikatakan tadi itu hanya 1 kali balasnya ya. Nah ini bisa 2 kali, 3 kali. Apakah si A itu punya hak balas lagi? Oh oke. Jenengan tak gebuk 1 kali, terus jenengan balas 3 kali. Bagaimana? Kan kulo main 2 kali ya. Itu saya boleh balas 2 kali lagi. Lagi artinya kan kalau dalam fikih saya yang dibalas 3 kali, saya masih punya punya hak untuk saldo untuk kersane seimbang. Tapi ya lebih baik kan kalau mau memaafkan. Makanya dari situ pelajarannya nek guyon ya ojo gebuk-gebukan. Nah, atau lek gebuk-gebukan ya wis berarti harus menyadari lah, oh berarti ini koncoku sing iki guyone caranya adalah dengan sentuhan. Caranya ngene kayak gitu. Cuma untuk saya yang saya mukul 1 kali terus dibalas 3 kali itu masih punya kuota lah bahasanya, masih punya saldo lah bahasanya. Saya pun. Iya kan soalnya hanya terjadi di kalangan kita ya. Nah itu secara emosi, secara apa ya. Salah satu kalau dihakimi bisa sampai 3 kali sampai 5 kali. Kesalahannya kecil ya, itu kan biasa terjadi di kita lah, di kita atau apa, tahu-tahu jadi hakimi lah. Itu gimana tuh? Ya, makanya solusinya jangan membiasakan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau memang artinya apa gitu? Kita guyon, kita melakukan sentuhan atau berbicara itu juga melihat lawannya. Misalnya kan koncone awake dhewe sumpek nang omah wis diseneni bojone dikejar angsuran, guyon tapuk pipine. Wah, bahaya nih. Lah, lara untu bisa. Wah, niku bahaya. Artinya ya itu tadi kita harus ngertos sikon, lihat lawan bicara kita apakah cara bercandanya sama dengan kita atau tidak. Kalau memang tidak sama ya jangan dipaksakan untuk sama. Halo. Oke, monggo. 1 menit dari sekarang. Oh, kedap. Pak Haji mau pun gitu. Pun jelas gitu. Oh, sampun. Ampun. Ya kalah. Wis.
adil. Iya, nggak adil saya. Iya, Utuh. Iya. Lebih dari 3 menit pertanyaan lebih dari 3 menit Untuk membela diri. kadang kalau nggak Ya tetap artinya kita sudah dikalungi celurit. Kita dikalungi celurit. Pikiran kita mesti positif mati. Oke kan? Tapi kita ya itu tadi. Itu kan tetap kalau dalam fikih hitungannya walaupun dalam pikiran kita positif mati, masuknya tetap bukan yakin. Masuknya tetap dugaan. Kan masih dugaan. Karena apa? Kalau kita nginget-nginget ngapunten napa ceritane Kanjeng Nabi sing pun ajenge ajenge diserang ternyata sing nyerang pedangnya jeblok. Nah, kemungkinan seperti itu dalam fikih dipertimbangkan. Makanya caranya bagaimana? Kalau cara itu kan sendiri-sendiri. Yang bisa menentukan ya yang ngalami, Yang jelas kalau kita sudah dikalungi celurit, ya kita bolehlah jotos lato-latone atau apa boleh walaupun si belum jotos. Karena apa? Ya celurit sudah di sini kan berarti sama saja dengan ancaman. Jadi kita bolehlah melakukan pemukulan dulu. Terkait dengan cara yang lainnya bagaimana? Yaitu kembali ke orang yang mengalami. Terus misalnya kados jenengan wau wis milih salah siji dhisik. Misalnya terus jupuk sepeda siji antem ndase boleh. Boleh. Nggih. Nggih. Jadi terus dipersilahkan. Berarti terus dipersilahkan. Itu langkah yang baik juga. Cuma kan dalam bab sial ini tadi dibahas kalau memang jenengan memutuskan untuk melawan terus akhirnya meninggal berarti meninggalnya syahid. Tapi kalau jenengan memilih tidak melawan ya berarti kudu ikhlas. Wis ikhlas bedae digowo ngoten. Nggih. 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 ini jelas Nggih. Nggih. jadi perempuan Nggak bisa. Nah ini kalau dalam kasus perenggutan kehormatan itu jenengan kan misalnya sudah diikat ditaleni kayak iso apa-apa. Itu istri jenengan. Yang dimaksud dalam fikih itu wong wedok sing arepe di ngonokne itu wajib melawan bahkan sampai nyawanya hilang. Jadi kalau ada pilihan bondo apa nyawa, gak boleh milih utuh, gak boleh. Utuh. Lagi jadi misalnya pilihan bondo nyawa, gak boleh kok terus utuh mau, gak boleh. Harus dilawan itu kalau perempuan. Jadi makanya kasus gambaran kan banyak nih korban pemerkosaan terus saya dipaksa tapi meteng itu sebenarnya sulit digambarkan kalau dalam fikih. Karena apa? Kalau dalam fikih yang namanya terpaksa ya luwih milih mati daripada, tapi kasusnya banyak korban pelecehan terus
Amin. Cuma bukan berarti saya menganggap oh nek korban berarti nglawane awal bahasa wis kena monggo boten. Maksudnya dalam fikih kalau masalah kehormatan harus dilawan walaupun sampai mengorbankan nyawa. Nah, lek napa kok sampai mendesak apalagi bergoyang itu namanya tidak melawan. Kalau dalam fikih hitungannya Masalah cepot. nah, itu namanya pasrah. Pun ini pun offset, kita tutup dulu nanti kita pindah ke forum lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qatu tahamud lakon abadan wa ma tata'aba aslan fi mada zamani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru bawlin min hufi alani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara billahu fi syamsi lufatani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim katifahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyada bi mukhtatini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hadhil fahfadha takun aminan min syarri narin wa suraqin wa min mihani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulil minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana
Insya Allah kita ketemu lagi akan membahas bab bungut dan juga murtad. Yang kaulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.